Nama Tuhan, Shalom, selamat pagi. Di nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita mau mengucap syukur untuk semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memuji Tuhan, menikmati Tuhan melalui puji-pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, Bapa, ku percaya padamu. Begitu
Haleluya, puji nama Tuhan. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menthabiskan ibadah kita pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami untuk beribadah kepadamu, memujimu, menyembahmu, dan mengagungkan Engkau. Kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus boleh hadir di dalam ibadah Zoom kami dan memberkati setiap kami dengan limpah di sepanjang ibadah kami ini. Kami mau menghadap Engkau Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Dan juga untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih, kami tahu oleh karena Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menthabiskan ibadah kita. Sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya berkat dari Yahweh Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 97 ayat 10 sampai ayat 11. Hai kamu yang mengasihi Yahweh, bencilah kejahatan. Dia memelihara jiwa orang-orang kudusnya. Dia melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Cahaya dipancarkan kepada orang benar dan sukacita bagi yang lurus hatinya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Nats ini mengingatkan kita supaya setiap kita yang mengaku dan mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka dituntut daripada kita adalah untuk membenci kejahatan. Benar-benar menjaga hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Karena dialah yang memelihara kita. Dia memelihara jiwa orang-orang kudusnya. Dan dia melepaskan kita dari tangan orang fasik. Biarlah kita senantiasa hidup benar-benar mengasihi Tuhan dan menjaga hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan bermazmur dari Mazmur 97. Dan Shine akan memimpin pembacaan Mazmur 97 bagi kita. Mazmur pasal 97. Baik, saya akan membacakan Mazmur pasal 97. Yahweh memerintah, biarlah bumi bersukacita, biarlah pulau-pulau bergembira. Awan dan kegelapan mengelilinginya. Kebenaran dan keadilan adalah kediaman tahtanya. Nyala api menjalar di hadapannya,
dan membakar hangus semua musuh yang ada di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi menyaksikan dan gemetar. Gunung-gunung meleleh seperti lilin di dalam hadirat Yahweh, dalam hadirat Tuhan atas seluruh bumi. Langit menyatakan kebenarannya, dan semua manusia menyaksikan kemuliaannya. Biarlah semua yang menyembah patung menjadi malu, yang memegahkan diri dengan berhala-hala, sujudlah menyembah kepadanya, hai segala ilah. Sion mendengar dan bergembira, ya putri-putri Yehuda bersukacita karena segala keadilan-Mu, ya Yahweh. Sebab Engkaulah, ya Yahweh, yang maha tinggi, mengatasi seluruh bumi. Engkau ditinggikan atas segala ilah. Hai kamu yang mengasihi Yahweh, penjilah kejahatan. Dia memelihara jiwa orang-orang kudusnya. Dia membebaskan mereka dari tangan orang fasik. Cahaya dipancarkan kepada orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hatinya. Bersukacitalah di dalam Yahweh, hai orang-orang benar. Bersyukurlah atas peringatan kekudusannya. Ya, terima kasih Shane, puji nama Tuhan. Biarlah kita dalam hidup kita senantiasa boleh mengalami sukacita hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita boleh merasakan betapa indahnya bersama dengan Tuhan itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh keberadaan kita untuk tunduk kepada kedaulatan firman Tuhan. Kita mau nyatakan kesediaan kita kepada firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari yang mau dibimbing oleh Tuhan.
Puji nama Tuhan. Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, kami persilahkan. Baik, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menolong kami bertumbuh di dalam kebenaran Alkitab, firman Tuhan yang sejati, yang Tuhan sudah inspirasikan melalui Roh Kudus kepada para penulis Alkitab, sehingga kami tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kami selama kami menjalani hidup di dalam dunia ini, sehingga kami tidak tersesat, tidak terombang-ambing ke sana kemari. Berkatilah pembacaan pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada pagi ini kita bersama-sama akan membahas satu topik. Ya, satu topik. Ini seperti sebuah seminar kecil ya, mengenai Alkitab. Apakah Alkitab itu? Ya, kalau Anda ditanya, ini biasanya orang akan menjawab, orang Kristen menjawab Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, nah tetapi kita melihat bahwa ada tantangan terbesar ya di dalam kekristenan dewasa ini. Ya, yang pertama itu adalah yang disebut dengan teologi liberal. Ya, liberal di sini dalam pengertian teologi yang bebas. Ya, bebas atau membebaskan dirinya. Maksudnya apa? Teologi yang membebaskan dirinya dari ya itu teologi yang ortodoks ya, yang dianut oleh gereja Tuhan selama berabad-abad ya, khususnya ini muncul di abad yang ke-18 ya, 19 ya, kemudian mengalami puncak di abad 20 ya, ini luar biasa ya, teologi liberal ini yang mereka mau melepaskan diri ya dari teologi yang ortodoks yang sudah dipegang oleh orang Kristen selama berabad-abad. Ya, dan dalam teologi ini ya, atau teologi ini mereka menggunakan sebuah metode mempelajari Alkitab. Ya, metode studi Alkitab yang disebut historis kritis. Ya, historis. Jadi mereka meneliti ya, mereka berusaha untuk menguji kembali apakah yang dikatakan oleh Alkitab atau kisah-kisah di dalam Alkitab ya, seperti Yesus berjalan di atas air, kemudian Yesus membangkitkan orang mati, lalu kemudian Yesus bangkit dari kematian, itu adalah ya, itu sebuah peristiwa yang historis. Ya, artinya sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah peradaban manusia. Ya, nah jadi segala sesuatu diperiksa kembali apakah itu historis atau tidak. Lalu kemudian kritis. Kritis dalam pengertian apa? Ya, mereka mengandalkan rasio. Ya, mereka mengandalkan akal budi. Jadi apa yang masuk akal itu dipandang sebagai kebenaran, apa yang tidak masuk akal itu tidak dipandang sebagai kebenaran. Ya, misalnya apa? Ya, Musa membelah Laut Merah. Ya, waktu orang Israel lalu kemudian orang Israel menyeberang, ya, sehingga mereka bisa terhindar dari pembasmian, ya, itu pasukan dari Firaun. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apakah itu sesuatu yang masuk akal? Lalu kemudian ini orang-orang yang menganut teologi liberal yang menggunakan metode historis kritis ini mengatakan itu tidak masuk akal. Nah, jadi kalau itu tidak masuk akal berarti tidak dipandang sebagai kebenaran. Ya. Jadi itu harus ditafsirkan, ya, harus ditafsirkan kembali ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang masuk akal. Ya. Nah, ini contohnya, ini ada yang namanya ya, ini beberapa tahun lalu ini sangat menghebohkan. Ya, beliau ini adalah dosen STT Jakarta tapi juga menjadi pendeta GKI, ya, Gereja Kristen Indonesia. Ya, meskipun kemudian dia dipecat karena dia menulis, lalu kemudian dia berceramah, ya, bahkan tulisannya juga dipublish ya di harian Kompas, ya, di mana Dr. Yohanes Rahmat ini
dia mengatakan kebangkitan Yesus itu hanyalah sebuah metafora yang hanya ada dalam imajinasi para murid. Ya, nah jadi ini Yohanes Rahmat ini dia mengomentari ya itu sebuah penemuan, ya itu penemuan makam Yesus di Talpiot, ya itu bukan di mana, eh, itu bukan di Yerusalem tapi satu tempat ya itu namanya Talpiot, ya. Nah lalu kemudian karena itu di situ dikatakan itu adalah makam Yesus, maka kemudian dia mengeluarkan sebuah teori bahwa sebetulnya Tuhan Yesus itu tidak benar-benar bangkit, ya. Padahal Yesus itu adalah nama yang yang banyak dipakai pada waktu itu. Ya, itu nama Yesus atau Yesua atau Yosua, ya itu nama yang banyak dipakai ya. Jadi bukan hanya Yesus yang kita kenal, ya Yesus yang adalah Tuhan yang datang dalam wujud manusia, ya tetapi ya itu pada waktu itu ada banyak yang bernama Yesus, ya bahkan juga eh, itu kalau Anda pergi misalnya ke Amerika Latin atau Amerika Selatan, ya di situ kita bertemu ya ada banyak orang-orang yang menggunakan nama Yesus, ya. Nah jadi Dr. Yohanes Rahmat mengatakan kebangkitan Yesus adalah sebuah metafora yang hanya ada di dalam imajinasi para murid. Ya, ini dia menulis di Harian Kompas tanggal 5 April 2007. Ya, dia mengatakan jika sisa-sisa jasad Yesus memang ada di bumi ini, maka kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga tidak bisa lagi dipahami sebagai kejadian-kejadian sejarah objektif, melainkan sebagai metafora. Para penulis Perjanjian Baru sendiri pasti memahami keduanya sebagai metafora. Jika tidak demikian, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan membedakan mana realitas dan mana fantasi dan delusi. Dalam metafora, sebuah kejadian hanya ada di dalam pengalaman subjektif. Ya, dalam metafora, sebuah kejadian hanya ada di dalam pengalaman subjektif. Ya, kamu boleh mengatakan A adalah A, tapi kamu tidak boleh berkata kepada orang lain bahwa A itu ada A, ya, karena bisa jadi dia melihat A itu sebagai B, ya. Nah, jadi kebenaran itu sesuatu yang subjektif, bukan dalam realitas objektif katanya. Yesus bangkit ya, tetapi bangkit di dalam memori dan pengalaman hidup dihadiri dan dibimbing oleh Roh-Nya. Yesus telah naik ke surga, ya dalam arti ia telah diangkat dalam roh untuk berada di sisi Allah di kawasan rohani surgawi. Kebangkitan dan kenaikan tidak harus membuat jasad Yesus lenyap dari makamnya. Untuk keduanya terjadi yang dibutuhkan adalah tubuh rohani, bukan tubuh jasmani protoplasmik. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh ya ini pendeta Dr. Yohanes Rahmat, kebangkitan Yesus itu tidak sungguh-sungguh terjadi, itu hanya ada di dalam imajinasi, di dalam memori para murid. Ya, nah tetapi kalau kita membaca kitab Injil, apa yang kita lihat di situ? Yang kita lihat di situ adalah Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Ya, itu bagaimana? Ya, itu kita bisa mengetahui itu. Dia datang di tengah-tangah para murid atau di pinggir Danau Galilea, kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, lalu kemudian Tuhan Yesus apa? Itu dia minta roti, dia makan roti di depan mereka. Ya, dia makan ikan, dia bersama-sama dengan para murid. Ya, dan dia mengatakan, inilah aku. Ya, karena daging tidak bisa makan roti. Ya, daging tidak bisa apa? Itu roh tidak bisa makan roti. Roh tidak, ya, itu tidak bisa atau tidak makan ikan. Ya, itu tidak membutuhkan itu. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada para murid dan melakukan itu sebelum dia naik ke surga. Ya, nah jadi ini yang kita lihat teologi historis kritis atau liberal ini yang kemudian ini banyak ya mempengaruhi ya pemikiran-pemikiran orang modern sampai sekarang. Ya, nah ini contohnya eh, juga yang lain ini adalah seorang pendeta dan guru besar teologi di Jogja.
ya, dia dia di dalam pidatonya ya sebagai guru besar bidang perjanjian lama, ya, dia mengeluarkan sebuah teori yang baru yang disebut ex nihilo nihil fit. Dari ketiadaan tidak ada yang akan terjadi. Dari ketiadaan tidak ada yang tercipta. Ya. Nah, kalau itu teologi yang ortodoks itu mengatakan ex nihilo. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dia menciptakan dengan firman-Nya. Nah, tetapi ini pendeta dan guru besar teologi ini ya di satu perguruan tinggi terkenal yang juga memproduksi banyak ya pendeta-pendeta untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, ya khususnya gereja-gereja di bawah PGI ya, gereja-gereja mainstream. Dia mengatakan dari ketiadaan tidak ada yang tercipta. Lalu dia mengatakan bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sejak semula. Ya, bumi ini terjadi karena proses evolusi dia bilang. Ya, nah tetapi yang Tuhan lakukan itu Tuhan hadir, ya, dia menciptakan dalam pengertian dia menata alam semesta ini sehingga tidak menjadi alam semesta yang kacau. Ya, nah implikasi dari pandangan ini pendeta ini ya, itu yang bernama Profesor Gerrit Singgi, ya implikasinya adalah Tuhan berdaulat tetapi kedaulatannya tidak mencakup segala sesuatu. Ya, ini pendeta Profesor Dr. Gerrit Singgi, ya ini beliau adalah pendeta dari GBI ya, GPIB, ya Gereja Protestan Indonesia Barat. Ya dia mengatakan Tuhan berdaulat tetapi kedaulatannya tidak mencakup segala sesuatu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah itu yang dikatakan oleh Alkitab? Ya, Alkitab mengatakan Bereshit bara Elohim, pada mulanya Tuhan menciptakan ya haaretz hasamayim. V'haaretz hasamayim. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan firman-Nya. Dan dia menciptakan dari ketiadaan. Sebelumnya tidak ada apa-apa. Lalu Tuhan menciptakan segala sesuatu dan dia tidak hanya Tuhan yang ada di luar dari alam semesta, tapi dia juga ada di dalam alam semesta. Dia hadir di dalam alam semesta. Dia mengendalikan alam semesta. Ya, jadi di dalam teologi yang ortodoks kita mengimani bahwa Tuhan itu berdaulat dan kedaulatannya mencakup segala sesuatu. Ya, ini seperti apa yang terjadi di Rusia, Ukraina saat ini. Ya, juga termasuk pandemi COVID-19. Tuhan, di situ kita bisa melihat kedaulatan Tuhan. Ya, tidak ada yang berada di luar dari kedaulatannya. Yaitu pemazmur mengatakan, langit dan bumi adalah milik Tuhan. Karena semua sudah dijadikan oleh Dia. Langit dan bumi adalah milik Tuhan. Termasuk hidup Anda dan saya. Ya. Setiap nafas, ya, ini nafas kehidupan ini, ya, kita masih bisa menghirup oksigen. Ya, roh kita masih tinggal di dalam diri kita saat ini. Semua itu di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Betul tidak? Kita juga tidak pernah tahu kapan kita akan dilahirkan. Ya, kita tidak tahu kapan kita akan lahir, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ya, kita tidak berkuasa atas hidup ini, kita tahu bahwa kita masih bisa hidup sampai saat ini karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup. Amin. Ya, kita masih bisa hidup sampai hari ini karena Tuhan yang mengizinkan kita untuk hidup dan kita nggak tahu kapan kita akan mati. Semua di dalam kedaulatannya Dia. Ya, sehingga di dalam dunia ini tidak perlu ada yang perlu kita sesali berkaitan hidup dan mati. Kita nggak bisa pilih kita itu mau lahir jadi orang apa, betul nggak? Ya kan? Itu kadang-kadang lucu ya kalau ada orang yang rasis. Ya. Dia misalnya menghina suku lain atau dia tidak suka suku lain, ya kan? Ini misalnya Ernie misalnya, kamu bisa memilih nggak?
itu kamu lahir untuk jadi orang apa? Nggak bisa kan? Misalnya Eri bilang, aduh aku kenapa kok nggak lahir jadi orang India saja ya? Kok ini kenapa aku lahir jadi orang Indonesia? Nggak bisa, kita nggak bisa memilih. Ya, semua itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, semua itu ada di dalam kehendak. Tapi kita bisa memilih, ya, itu yang salah dan yang benar. Betul nggak? Ya, kita bisa memilih yang salah dan yang benar. Kita mau ikut yang benar atau yang salah. Ya, kita bisa memilih, kita mau ikut Tuhan atau kita mau ikut jalan dunia ini. Ya. Nah, jadi ini saudara. Nah, kemudian kita melihat, eh, oh, ini sebelum itu, ini seperti, oke. Yang kedua, nah ini kita lihat adalah materialisme. Jadi tadi saya sudah menjelaskan ya, ini tantangan ya dari kita orang-orang Kristen, ya tantangan dari gereja Tuhan. Yang pertama itu adalah teologi liberal, ya teologi historis kritis, ya itu yang mengatakan bahwa eh, apa namanya, itu hal-hal yang supranatural, yang tidak masuk akal, yang dikatakan oleh Alkitab itu sebagai bukan kebenaran. Kemudian yang kedua, ya itu yang disebut materialisme. Ya, materialisme yang marak diajarkan oleh stream gereja tertentu yang tampak dalam pengajaran teologi sukses. Ya, ini banyak gereja sekarang ini mengajarkan apa? Materialisme. Ya, itu gereja berlomba-lomba membangun gedung. Ya, dulu saya itu pernah melihat satu gereja yang sangat besar yang dibangun dengan itu tahun 90-an ya. Dibangun dengan dana 30 miliar. Wah, itu gede sekali pada waktu itu. 30 miliar. Sebuah gereja yang sangat besar ya di apa itu Mangga Besar. Itu gerejanya besar sekali. Itu saya lihat pilar-pilarnya itu ya itu seperti pilar-pilar dari apa eh, itu istana atau bangunan-bangunan yang dibangun oleh Roma. Lalu kemudian saya bertemu dengan seorang pendeta yang belajar teologi dan berasal dari satu gereja di Surabaya. Dia bilang, ini gereja kami di Surabaya itu dibangun dengan biaya 100 miliar. Dan sound systemnya saja itu harganya $1 juta. Gitu. 100 miliar. Lalu kemudian berapa tahun kemudian saya itu mengunjungi gereja itu benar. Gerejanya besar sekali, saudara. Besar sekali. Saya bilang, waduh gila ini listriknya. Ya. Gerejanya besar sekali itu seperti masuk itu mall Pakuwon itu. Besar sekali seperti sebuah mall gede gitu. Ya, tapi itu gereja semua ya. Itu semua gereja. Lalu kemudian beberapa tahun setelah itu saya melayani di Kupang ya, memberikan ceramah di sana lalu on the way back to Jogja saya mendarat di itu bandara apa? Itu transit ya, itu di Bandara Juanda lalu masuk ke itu Garuda Lounge. Kemudian saya baca di Harian Surya Surabaya, itu harian itu koran ya, terbit di Surabaya Harian Surya, bagaimana pendeta gereja itu, pendeta seniornya, pendirinya itu dikejar-kejar dengan parang oleh stafnya, berebut-rebutan aset. Banyak yang seperti itu. Jadi materialisme. Jadi orang itu dipandang berharga, atau seorang pendeta misalnya, dipandang berharga kalau dia bisa membangun gereja yang besar. Anda itu Anda dinilai sebagai orang yang apa namanya, yang sukses misalnya, kalau Anda punya rumah yang mewah, ya kan? Tapi kalau Anda rumahnya biasa-biasa saja, orang bilang, "Ah, ini kamu ini kurang iman." Nah, itu kenapa? Karena materialisme. Materialisme. Ya, yang marak diajarkan oleh stream gereja tertentu, dan ini tampak dalam pengajaran yang disebut teologi sukses. Ya, teologi keberhasilan atau prosperity theology. Kalau kamu kaya, itu artinya Tuhan memberkati kamu. Kalau kamu miskin, Tuhan tidak memberkatimu.
Kalau kamu sakit, itu artinya kamu kurang iman. Ya. Tapi kalau kamu sehat terus, sehat, ya itu artinya Tuhan memberkatimu dan kamu punya iman. Dan sekali lagi, kita mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, kan? Dan kita akan meninggalkan kemah tubuh ini. Ya, tubuh kita ini akan menjadi semakin tua dan hancur karena berasal dari tanah. Tapi teologi materialisme ini mengajarkan manusia untuk tetap apa? Tetap tinggal di bumi. Ya, makanya itu di Semarang beberapa tahun lalu ada satu pendeta, ya, itu pendeta Petrus Agung itu kan, itu sering tampil di TV juga. Saya pernah masuk gerejanya, besar sekali gerejanya, besar sekali itu kayak wah. Lalu kemudian dia meninggal usia 50-an itu, ya, itu kena jantung. Memang dia udah berapa waktu udah itu ada gangguan jantung, dia meninggal kena jantung, itu serangan jantung. Lalu kemudian apa, saudara? Yaitu jemaatnya ya berdoa puasa 3 hari 3 malam untuk membangkitkan dia lagi. Anda bisa bayangkan. Ya, jemaatnya 3 hari 3 malam doakan pendeta ini untuk dia bisa bangkit lagi. Lalu kemudian hari yang ketiga mereka panggil dokter untuk melakukan apa? Itu namanya apa? Itu CPR kalau nggak salah ya. Itu kejut jantung itu. Wah, dokter marah. Ini Pak Pendeta sudah meninggal dia gitu. Nah, saudara, ini yang terjadi. Materialisme membuat orang itu apa? Untuk tetap tinggal di bumi. Ya, itu dulu saya ingat itu Pendeta Wasi Suseno ya, teman saya. Ya dulu juga waktu di Gikindo beberapa kali menyampaikan firman Tuhan, dia cerita. Dia diundang mendoakan seorang yang sudah tua, sudah mengalami terminal illness, tapi nggak meninggal-meninggal. Tidak meninggal-meninggal. Udah berbagai macam pendeta datang. Kemudian ini pendeta Wasis datang, lalu tanya dia, Bapak, apa yang masih mengganjal Bapak? Apa yang masih menjadi beban Bapak? Dia bilang, saya merasa sulit sekali untuk meninggalkan harta saya ini. Saya sulit sekali meninggalkan harta saya. Anda bisa bayangkan, saudara. Orang ini seumur hidupnya dia mengejar harta. Harta itu menjadi mamonnya dia. Harta itu menjadi tuannya dia. Mungkin dia ke gereja juga. Tapi harta menjadi mamon. Itu orang lupa ketika kamu meninggal, tidak ada satupun yang kamu miliki, entah mobilmu, motormu, tokomu, uangmu, ya, itu yang masih terkait denganmu. Rekeningmu pun kau udah nggak bisa, kau sudah tidak membutuhkan itu. Handphonemu semua itu akan dipegang oleh itu keluargamu yang masih hidup. Ya, saya sampai hari ini itu masih memegang handphone. Ini adalah handphone dari ayah saya sampai hari ini. Dia tidak lagi terhubung dengan ini. Dia tidak lagi terhubung dengan rekeningnya. Semua akan ditinggal. Sehingga pertanyaannya, ini kita hidup ini mau apa sih? Ini tadi saya barusan nonton di, saya lupa kalau nggak salah di Fox ya. Fox atau CNN itu. Itu judulnya itu Die with Zero. Meninggal dengan, itu maksudnya apa? Itu meninggal dengan, itu rekening kosong. Dengan tidak mengumpulkan apa-apa barang materi. Kalau ada waktu saya mau baca itu buku itu. Kita manusia begitu sibuk sekali kan. Ini mencari kekayaan. Tapi satu waktu kita akan tinggalkan. Ada satu gereja di Jogja yang membagi jemaatnya berdasarkan sistem kasta. Ya, berdasarkan perpuluhan bulanan yang mereka berikan. Ya, jadi itu ada, ya, itu saya pernah itu melihat di apa?
itu di amplop, itu persembahannya. Jadi yang memberikan dari, ya katakanlah misalnya 100.000 sampai 1 juta, ya begitu ya. Ya itu ditulis 100.000 sampai 1 juta hamba yang setia. 1 juta sampai 5 juta Imam Rajani. Di atas 5 juta lebih dari pemenang. Sampai begitu sudah. Saya lihat itu perpuluhan. Jadi apa? Itu ampuh. Ya, sehingga dunia ini mengajarkan, atau teologi ini mengajarkan, bukti hidup yang diberkati itu adalah kaya secara materi. Ya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Janganlah mengumpulkan bagimu harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya. Pencuri mencuri serta membongkarnya. Ya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Pencuri tidak mencuri serta membongkarnya. Ya. Itu artinya sebetulnya ini semakin kita tua dan mendekati kematian, kita harus semakin bisa melepaskan diri dari barang-barang material. Ya, karena kita tidak membutuhkan itu. Ya, di kekekalan kita tidak membutuhkan itu. Ya, roh kita tidak membutuhkan itu. Tuhan sudah menyediakan ya harta rohani yang jauh lebih indah daripada semuanya itu. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat ada beberapa pandangan ya ini terhadap Alkitab. Jadi ini tema kita adalah apakah Alkitab itu? Nah, jadi pemahaman kita terhadap apakah Alkitab itu akan sangat menentukan sekali ya itu praksis kita ya atau perilaku kita. Ya. Yang pertama ada ya teolog-teolog ya atau pendeta-pendeta ya. Ini juga pendeta ya Wismoadi Wahono PhD itu pendeta dari GKJ. Saya lupa GKJ apa GKJW. Ya tapi ini pendeta dan buku ini waktu saya masih SMA, SMP SMA ini buku ini dipakai menjadi bahan, ini bukunya cukup tebal ya, ini menjadi bahan pembinaan ya warga jemaat di lingkungan banyak gereja-gereja PGI. Ya judulnya ini rohani ya. Judulnya kelihatannya bagus, lalu kemudian tunjukkan Alkitab begitu. Di sini kutemukan. Ya tapi waktu saya membacanya dan kalau Anda membaca secara dalam dan itu memperhatikan kalimat-kalimatnya, ini adalah pandangan dari teologi historis kritis. Itu apa? Itu liberal. Ya, karena pendeta Wismoadi di dalam bukunya ini dia menulis, dia mengatakan Alkitab itu seperti sebuah buku perpustakaan. It's like a library. Yang di dalamnya terdapat cerita-cerita kuno. Lalu kemudian apa dia bilang? Mitos-mitos. Ya, mitos. Kalau mitos kan itu berarti apa? Itu sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Itu mitos. Ya, mitos. Kemudian dongeng-dongeng. Ya, ada dongeng-dongeng juga. Ya, Yunus dalam perut ikan itu dongeng dia bilang. Lalu mujizat-mujizat itu semua adalah dongeng. Dan juga cerita yang bersifat historis. Jadi ada cerita yang benar-benar terjadi, tapi ada cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, kita misalnya mendengar cerita apa? Itu Malin Kundang, ya, itu adalah dongeng. Ya, kita mendengar cerita apa itu Candi Prambanan ya. Ya, itu cerita apa itu? Itu 1.000 candi yang dibuat dalam satu malam begitu. Ya, itu dongeng. Ya. Nah, tetapi benarkah kisah Yunus dalam perut ikan itu adalah sebuah dongeng? Ya, karena Tuhan Yesus mengutip itu dan itu menjadi dan dia melihat bahwa dan dia mengatakan sama seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan, namun dia tetap hidup. Anak manusia juga ya akan ada 3 hari dalam itu perut bumi. Yunus 3 hari dalam perut ikan, kemungkinan dia mati, tapi kemudian dimuntahkan oleh ikan, Tuhan kembalikan rohnya. Tuhan Yesus juga sama, 3 hari dia mati, hari yang ketiga dia bangkit. Nah, jadi ada ya orang-orang Kristen yang mengatakan Alkitab itu hanyalah karya sastra.
Ya, hanyalah karya sastra. Yang kedua, ya, ada yang mengatakan kitab-kitab dalam Alkitab berisi tulisan yang isinya terpisah-pisah dan tidak berkaitan satu dengan yang lain. Yang mereka mengatakan Alkitab itu isinya itu beda-beda ya, atau terpisah-pisah. Tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. Tidak ada kaitannya misalnya kitab Perjanjian dengan kitab Yunus. Ya, Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru misalnya, itu nggak ada kaitannya. Ya. Mengapa terjadi demikian? Karena mereka menolak inspirasi Roh Kudus dalam pewahyuan. Mereka menolak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa para penulis Alkitab ketika mereka menulis itu, mereka menerima ilham dari Roh Kudus. Mereka diinspirasikan oleh Roh Kudus. Pemikiran mereka dikendalikan oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, mereka menolak yang disebut ineransi Alkitab. Ya, bahwa Alkitab itu tanpa salah. Ya, saya mengimani bahwa Alkitab itu tanpa salah. Ya, dan kita juga ya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengimani bahwa Alkitab itu inherent. Ya, Alkitab itu tanpa salah. Kemudian yang ketiga, mereka tidak membangun teologi mereka di atas Alkitab. Ya, mereka tidak membangun teologi mereka di atas firman Tuhan, di atas teologi yang biblika. Mengapa? Karena mereka terlalu banyak berkompromi dengan filsafat, ya, berkompromi dengan rasionalisme, ya, ini mengandalkan akal budi, kemudian empirisme, ya, ini semua adalah ajaran-ajaran di abad-abad pertengahan yang kemudian nanti puncaknya itu adalah lahirnya teologi liberal. Mengapa? Karena manusia di abad pertengahan, ya, itu mulai setelah itu masa Martin Luther itu mereka sangat mengandalkan akal budi. Ya, apa yang masuk akal dipandang sebagai kebenaran, yang tidak masuk akal dipandang bukan sebagai kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa melihat ya apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat melihat dan mempelajari Alkitab secara benar. Ya, ini bagaimana caranya kita bisa melihat Alkitab dengan benar, kemudian kita bisa mempelajari firman Tuhan secara benar. Ya, karena firman Tuhan itu sangat penting, bukan? Ya, Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Yang pertama, saudara, ya, langkah pertama adalah kita harus mulai dengan iman. Ya, harus mulai dengan iman. Ibrani 11 ayat 1, 2, dan 6. Ya, coba kita lihat. Ibrani 11 ayat 1, 2, dan 6. Ya, saya akan buka bagian ini. Kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Ya, apa yang dikatakan? Oh, kita melihat Ibrani 11 ayat 1. Di sini dikatakan, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ya, kita punya pengharapan akan hidup kekal di surga bersama dengan Yesus. Kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tapi kita bisa melihatnya dengan mata rohani. Ya, melalui apa? Melalui iman. Kemudian dikatakan iman itu juga bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kita belum melihat masa depan. Tetapi kita memiliki iman bahwa Tuhan sudah hadir di masa depan. Ya, kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita kekekalan itu seperti apa, surga itu seperti apa. Ya, tetapi dengan iman kita tahu bahwa itu sungguh-sungguh nyata. Ya, itu adalah sesuatu yang sudah terbukti. Ayat 6. Tanpa iman, nih, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Elohim. Ya, Tuhan itu paling nggak senang dengan orang yang ragu-ragu, ya, atau orang yang tidak percaya. Ya, kalau kita ragu-ragu kepada Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan,
Ya, itu artinya apa? Kita tidak mengimani bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Kalau Tuhan, itu kalau firman Tuhan mengatakan, semakin banyak kau memberkati, semakin banyak kau diberkati, itu ya dan amin, sudah. Itu pasti terjadi. Ya. Semakin banyak kau memberi, semakin banyak kau diberi. Itu kalau Anda belum mengalaminya, berarti Anda belum melakukannya. Tapi kalau Anda sudah mengalaminya, itu yakinlah. Saya yakin persis, itu saya tahu persis Anda sudah melakukannya. Ya, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Elohim, sebab siapa yang datang kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada. Ya, semua orang yang datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, banyak orang hidupnya itu kacau. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia tidak pernah serius dengan Tuhan. Kalau Anda serius dengan Tuhan, ya, maka kita akan menikmati upah dari Dia. Pasti. Itulah sebabnya itu firman Tuhan di Amsal mengatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Orang-orang benar tidak pernah anak cucunya meminta-minta roti. Dia bukan meminjam, tetapi dia memberikan pinjaman. Ya, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Elohim, sebab siapa yang datang kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada dan Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan itu pemberi upah kepada orang yang sungguh mencari Tuhan. Ya, kemudian tadi ayat 12, ayat berapa tadi? 11. Itu ayat yang ke-6 tadi ya. Sorry. Ya, jadi ayat 1, 2, dan 6. Ya, nah jadi sekarang kita kembali ke slide-nya. Ya, nah jadi kita harus mulai dengan iman. Ya, untuk kita bisa melihat Alkitab dengan benar, kita bisa mempelajari Alkitab dengan benar, maka perspektifnya harus iman. Ya, nah implikasinya apa? Implikasinya kita melihat Alkitab itu bukan sebuah buku sains, juga bukan buku untuk mempelajari bisnis, hukum, dan kesehatan. Walaupun ada hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan, juga mungkin bersifat bisnis, ya, hukum dan kesehatan yang bisa kita temukan. Tetapi Alkitab itu bukan sebuah buku mengenai ilmu pengetahuan. Harus mulai dengan iman. Kemudian yang kedua, memahami esensi Alkitab dengan cara dapat menentukan dengan tepat tema besarnya. Ya, kalau misalnya Anda ditanya, apa sih tema besar Alkitab? Kalau Anda membeli buku kan pasti ada ininya kan? Itu pasti ada judulnya. Ya kan, judulnya di sini kutemukan. Ya. Nah, itu tema besarnya apa? Ya, itu di situ itu Pendeta Wismuadi dia menjelaskan tentang ya itu apakah Alkitab itu. Nah, apa tema besar dari Alkitab? Itu kalau Alkitab aja kan artinya kan kitab suci, ya kan? Itu kitab suci, ya. Itu orang Buddha pun itu mengatakan bahwa Tripitaka adalah kitab suci mereka. Orang Hindu mengatakan Veda itu adalah kitab suci mereka. Orang Muslim mengatakan Quran itu adalah kitab suci mereka. Nah, tapi pertanyaannya isinya itu tentang apa? Ya, ini pertanyaan isinya tentang apa, itu berarti berbicara tentang temanya apa. Ya, nah ini ada beberapa pandangan tentang tema besar Alkitab. Ya, misalnya J. Barton Payne, Graham Goldsworthy mengatakan, ya, itu tema besar Alkitab itu berbicara tentang penebusan manusia. Alkitab adalah buku mengenai sejarah penebusan manusia. Para sarjana penganut teologi Calvinis mengatakan Alkitab itu berbicara tentang the glory of God, kemuliaan Tuhan. Ya betul, itu ada
topik mengenai kemuliaan Tuhan di dalam Alkitab. Tapi apakah Alkitab itu melulu berbicara tentang kemuliaan Tuhan atau kedaulatan Tuhan? Ya, ini Ludwig Kohler, The Sovereignty of God. Ya betul, Alkitab itu juga banyak mengisahkan tentang kedaulatan Tuhan. Atau Gerhard von Rath, ya, itu mengatakan itu tema besar Alkitab adalah Tuhan, dia bilang. Alkitab, the big theme of the Bible is God. Walter C. Kaiser mengatakan, ya, tema besar Alkitab itu adalah covenant, perjanjian. Ya, Eugene Merrill, Roy Bezuk mengatakan Alkitab itu adalah buku mengenai the kingdom of God, kerajaan Tuhan. Ya, nah kalau para teolog liberal itu mengatakan apa? Alkitab itu adalah kitab kuno untuk orang Israel kuno. Nah ini kan. Jadi itu adalah kitab kuno untuk orang Israel kuno. Artinya apa? Kamu orang Israel modern dan juga yang non-Israel yang hidup pada masa kini itu tidak lagi penting Alkitab itu. Karena itu adalah kitab kuno untuk orang Israel kuno. Nah, ini pandangan kita apa mengenai Alkitab? Kita melihat Alkitab itu adalah cerita mengenai sejarah penebusan. Ini dekat dengan pandangan Graham Goldsworthy dan J. Burton Peake. Alkitab adalah cerita mengenai sejarah penebusan. Alkitab is the story of redemption. Itulah tema besar Alkitab. Alkitab adalah cerita mengenai sejarah penebusan. Dan di dalam sejarah penebusan bukan hanya manusia yang ditebus. Kalau Graham Goldsworthy kan dia fokusnya hanya manusia. Tetapi ya, kita melihat bahwa yang ditebus oleh Tuhan itu bukan hanya manusia, tetapi segenap alam semesta pun akan dia tebus. Akan dia ciptakan ulang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kita bisa melihat ini sudah. Alkitab adalah buku mengenai sejarah penebusan. Alkitab adalah buku tentang sejarah penebusan. Alkitab dimulai dengan kisah penciptaan. Kejadian 1-2 itu adalah kisah mengenai penciptaan. Ini coba Anda pikir, kenapa ini penting? Tuhan diinspirasikan oleh Roh Kudus, Musa diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang menuliskan kitab Kejadian, dia mulai dengan kisah penciptaan. Kejadian 1-2. Kenapa ini penting? Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan benda-benda penerang, Tuhan menciptakan pohon-pohonan, Tuhan menciptakan semua jenis hewan, ikan-ikan di laut. Tuhan menciptakan matahari, bulan, Tuhan menciptakan bintang-bintang. Kenapa ini penting? Kemudian Tuhan menciptakan manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Ini mengapa ini penting, saudara? Karena supaya kita tahu ya, dari mana kita berasal, mengapa kita ada di alam semesta ini. Siapa yang menciptakan kita? Bagaimana asal mula segala sesuatu? Siapa yang menginisiasi semuanya ini? Bahwa itu adalah Tuhan. Ya, penciptaan. Ya, sehingga kita tahu asal mula segala sesuatu. Kemudian, ya, bagian yang kedua, kejadian pasal yang ketiga, itu berbicara kisah mengenai apa? Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk menginformasikan kepada kita supaya kita tahu dari mana asal mulanya dosa. Siapa yang pertama kali berdosa? Apa yang membuat mereka berdosa? Ya, apa implikasi dampak dari dosa kepada umat manusia? Mengapa kita melihat kejahatan yang terjadi dalam dunia kita hingga hari ini? Ya, akar dosa itu apa? Nah, jadi kejadian pasal yang ketiga, ya, itu sebetulnya Tuhan di dalam hikmatnya, ya,
menginspirasikan kepada Musa untuk menjelaskan apa masalah terbesar di dalam kehidupan manusia. Ini sudah. Nah, masalah terbesar dalam kehidupan manusia itu bukan kebodohan, bukan kemiskinan, bukan nggak punya pekerjaan, ya, bukan soal sakit penyakit, bukan itu. Masalah terbesar dalam hidup manusia itu adalah dosa, terpisah dari Tuhan. Itulah masalah terbesar di dalam kehidupan manusia, bahwa kita sudah terpisah dari Tuhan karena dosa. Bahwa manusia sudah terpisah dari Tuhan karena dosa. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Bahwa dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius. Karena apa? Memisahkan kita dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Memisahkan kita dari sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Makanya setelah ya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian apa? Bumi menumbuhkan apa? Semak belukar. Kemudian Tuhan bilang kepada Adam, kau harus bekerja keras. Untuk bisa hidup, kau harus bekerja keras. Kau harus mengusahakan tanah ini dengan berpeluh. Ya, itu makanya pria-pria harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Dengan bekerja keras, mereka harus bekerja keras. Untuk Hawa apa? Dengan dia akan melahirkan dengan kesakitan. Sesuatu yang sebetulnya ya di awal penciptaan itu tidak ada. Bahkan kematian pun tidak ada. Ya. Tapi Tuhan mengatakan kalau kau makan buah itu, kau akan mati. Nah, jadi itu kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya di dalam Kejadian 3, itulah yang kemudian kita lihat sebagai masalah terbesar umat manusia. Ya, jadi sekali lagi, kalau Anda misalnya ditanya oleh orang, ya orang yang ingin mengetahui ya, ini sejauh mana Anda itu mengerti isi Alkitab, sejauh mana Anda memahami hakikat dari kekristenan, ya. Misalnya orang bertanya kepada Anda, apa sih sesungguhnya masalah manusia? Itu masalah terbesar manusia. Masalah terbesar manusia itu adalah dosa. Dosa. Karena dosa memisahkan manusia dari Tuhan, dengan Tuhan. Dosa memisahkan manusia dengan sesamanya. Adam accuse Hawa. Adam menuduh, ya, itu Adam mempersalahkan Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang membuatku memakannya. Dia memberikannya, maka ku makan. Ya. Adam terpisah dari Hawa. Adam juga terpisah dari Tuhan. Dia menuduh Tuhan. Dia takut sembunyi. Lalu kemudian Adam juga terpisah dengan diri. Dia merasa berdosa, dia merasa bersalah, dia merasa takut. Ya, dia marah dengan dirinya. Kenapa aku lakukan ini? Ya, nah jadi saudara, itulah masalah di dalam hidup manusia. Jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi itu tadi penciptaan kejatuhan, lalu kemudian bagian terbesar dari Alkitab itu berbicara mengenai apa? Penebusan. Penebusan. Sebagian besar isi Alkitab berbicara mengenai redemption. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Alkitab mengatakan mereka membuat pakaian dari apa? Mereka membuat pakaian dari apa? Ada yang tahu? Cawat ya. Dari daun ara. Itu cawat itu dari daun ara. Nah, kalau Anda ditanya, itu orang itu kalau ditempelkan ke apa? Itu ke badannya itu daun ara, dia akan merasa apa? Dia akan merasa gatal. Dia akan merasa gatal. Itu tidak nyaman. Itu bukan daun yang nyaman untuk menjadi pakaian. Sehingga kemudian apa? Tuhan mengambil atau membuat pakaian dari kulit hewan. Berarti ada
hewan, mungkin itu domba yang dikurbankan, kemudian Tuhan berikan itu kepada Adam dan Hawa. Mereka mengenakan pakaian dari kulit hewan. Artinya ada hewan yang dikurbankan. Itulah benih Injil. Itulah penebusan, itulah kurban. Ya, nanti kemudian dia meningkat sampai kemudian Tuhan pilih Abraham dan seluruh keturunannya. Kemudian di dalam perjanjian lama kita bisa melihat ada begitu banyak peristiwa, ya, orang Israel kalau mereka berdosa mereka harus apa? Mempersembahkan kurban, kan? Ya, dan mereka harus mempersembahkan kurban, mempersembahkan kepada para imam, ya, berdasarkan kemampuannya, bisa burung, bisa domba, kemudian kambing, ya. Lalu kemudian itu sekali setahun, ya, imam besar mengambil lembu jantan, disembelih, lalu darahnya dipercikan kepada umat, kemudian dipercikan ke perkakas-perkakas di dalam bait suci, itu sebagai lambang pengampunan dosa dari Tuhan. Tetapi itu hanya simbol. Itu hanya simbol yang kemudian nanti, ya, referring to Christ, ya, itu merujuk kepada Kristus. Ya, itu makanya itu Yohanes Pembaptis, ya, waktu dia melihat Yesus dan akan membaptiskan Yesus, dia mengatakan apa? Inilah anak domba Elohim yang, ya, inilah anak domba Elohim yang datang untuk menebus dosa. Jadi klimaksnya Kristus. Ya, nah jadi Alkitab itu adalah buku tentang sejarah penebusan, ya, yang klimaksnya itu Kristus. Ya, tetapi ya untuk bisa kita memahami konsep penebusan itu, ya kita harus memahami, ya, itu esensi kejatuhan dulu. Ya, kejatuhan ke dalam dosa. Coba bayangkan orang misalnya dia cuma memegang perjanjian baru. Kalau dia cuma pegang perjanjian baru, dia tidak mengerti itu kisah mengenai penciptaan, asal mula segala sesuatu. Juga dia tidak mengerti kisah mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jika dia akan bertanya, ditebus dari apa? Ditebus untuk apa? Ya, sehingga itu Kristus bisa jadi tidak relevan untuk dia. Itulah sebabnya mengapa kita perlu membaca Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, itu Perjanjian Lama, yaitu menubuatkan sesuatu yang akan datang. Yang klimaksnya adalah Kristus. Perjanjian Baru melihat ke belakang, dia itu dia itu dia mengatakan kepada orang perjanjian lama, ini loh penggenapannya yang dinubuatkan para nabi. Makanya Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, dia berjalan dengan dua murid, ya, itu yang mereka ke Emmaus, dia bilang apa? Ya, hai orang-orang yang lamban, bodoh kamu. Kamu tidak mengerti bahwa semua kitab suci itu berbicara tentang aku. Semua mengantisipasi kedatanganku, kata Yesus. Nah, jadi Alkitab adalah buku tentang sejarah penebusan. The history of redemption. Nah, tujuan penebusan itu apa? Supaya manusia bisa diciptakan kembali. Penciptaan ulang. 2 Korintus 5:17. Ya, itu Anda harus hafal itu. Ini ayat penting. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setiap manusia yang ada di dalam Kristus, ingat ya, di dalam Kristus, tidak dikatakan di dalam gereja. Tidak dikatakan kalau kamu ada di dalam sinode gereja Gikindo, kamu adalah ciptaan baru. Tidak. Atau kalau kamu ada di dalam uh, itu misalnya gereja itu GPIB, ya, atau Gemit misalnya, itu kamu adalah ciptaan baru. Tidak. 2 Korintus 5:17 mengatakan kalau kamu, jadi jika seseorang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ini sejalan dengan perkataan Yesus kepada Nikodemus. Di mana Yesus mengatakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Elohim. Harus dilahirkan kembali untuk bisa melihat kerajaan Elohim. 2 Korintus 5:17. Kemudian, Wahyu 21, langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi bukan hanya manusianya diciptakan kembali, ya diciptakan di dalam Kristus, menjadi manusia baru di dalam Kristus, menjadi manusia rohani, ya karena Adam sudah mati, ya manusia yang dulu, ya yang menjadi rasnya Adam yang pertama, semua sudah mati, tapi semua yang ada di dalam Kristus, yaitu ras Adam yang kedua, ya Kristus itu digambarkan sebagai Adam yang kedua, yang tanpa dosa. Maka semua yang diciptakan di dalam Kristus, mereka ya menjadi manusia yang baru. Ya, yang layak untuk mewarisi langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu pasal 21. Karena langit yang pertama, ini semua akan berlalu. Ya, jadi inilah saudara, ya Alkitab. Mengapa Alkitab itu sangat penting? Ya, supaya kita tidak terombang-ambing dalam dunia ini. Kita tahu asal mula segala sesuatu. Kita tahu masalah terbesar dan terutama manusia, yaitu dosa. Dan kita tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu penebusan di dalam Kristus. Dan tujuan penebusan itu apa? Supaya kita diciptakan kembali di dalam Kristus. Menjadi manusia baru. Kemudian akan mewarisi langit yang baru dan bumi yang. Jadi Yesus Kristus sebagai pusat dari pemberitaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus Kristus sebagai pusat. Ya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca untuk kita. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Ya, di sini dikatakan, setelah pada zaman dahulu dengan berbagai cara, Elohim berulang kali berbicara kepada para leluhur melalui perantaraan para nabi. Maka pada zaman akhir ini dia berbicara kepada kita melalui putranya, yang telah dia tetapkan sebagai pewaris dari segala sesuatu. Melalui dialah Elohim telah menciptakan alam semesta. Melalui Kristus, Elohim telah menciptakan alam semesta. Yesus adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar yang sempurna dari pribadi Elohim. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa, dan setelah selesai mengerjakan penyucian dosa kita melalui dirinya, dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia di tempat yang tinggi. Dia jauh lebih tinggi daripada para malaikat, karena dia telah mewarisi nama yang jauh lebih utama daripada mereka. Ya, jadi ini yang bisa kita lihat, Yesus itu adalah pusat. Ya, dia pusat dari pemberitaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, apa tempat Yesus? Di mana tempat Yesus Kristus di dalam teologi Kristen? Pertama, Yesus Kristus adalah titik berangkat sejarah kekristenan. Yesus Kristus adalah titik berangkat sejarah kekristenan. Sejarah kekristenan itu ya dimulai dari Yesus Kristus sebagai pusat, ya sebagai titik berangkat. Ya. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus menyingkapkan diri Tuhan. Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Ya. Kalau teman-teman kita orang Muslim mengatakan, kau tidak bisa mendeskripsikan Allah. Kau tidak bisa mengatakan Allah itu seperti ini atau seperti itu. Dia jauh lebih besar daripada itu. Kau tidak bisa memberikan definisi tentang seperti apa Allah itu. Bagi orang Muslim, Allah adalah sosok ilah yang tidak dikenal. Mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, itu ada di dalam teologi mereka. Itu ada dalam buku-buku mereka. Ya, sehingga bagi seorang Muslim, sulit sekali bagi mereka untuk bisa memahami, mengerti Tuhan menjadi manusia. Ya.
Jadi kalau Tuhan itu, ini misalnya ya, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama saja misalnya, ya Musa melihat Tuhan itu, dia melihat apa? Itu Tuhan datang dalam wujud apa? Ya, itu semak yang berapi tapi tidak terbakar kan. Lalu kemudian ada suara, Musa tanggalkan kasut, tanah di tempat engkau itu berdiri itu kudus. Kemudian dia pernah melihat Tuhan lewat di atas dua buah bukit. Dia melihat apa? Punggungnya Tuhan. Seperti apa itu punggungnya? Dia cuma melihat punggung Tuhan, dia turun, mukanya bercahaya, mukanya bersinar-sinar. Orang Israel nggak kuat melihat muka Musa, sehingga itu wajah Musa selama beberapa hari itu ditutup kain. Karena mereka tidak tahan melihat wajah Musa. Itu Alkitab mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Yohanes 1:18, tetapi putra tunggal Elohim yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Makanya Yesus mengatakan, ya, waktu Filipus ya kalau nggak salah, itu berkata atau itu bertanya kepada Yesus, ya guru tunjukkanlah siapa Bapa itu kepada kami. Yesus mengatakan, Filipus, kamu sudah begitu lama bersama dengan aku. Kamu tidak bisa mengerti juga bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, aku ini adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan yang datang dalam wujud manusia, datang kepadamu, sehingga kau bisa mengerti, ya, kau bisa memahami Tuhan itu seperti apa. Kau bisa mengerti hati Tuhan itu seperti apa. Makanya kalau kita membaca Injil itu, saudara, setiap kalimat Yesus itu, Anda bisa mengerti, Anda bisa mempraktekkan, maka Anda bisa mengerti pikiran. Karena Yesus itu, dia adalah Tuhan. Yesus Kristus menyingkapkan diri Tuhan. Ya, seorang teolog terkenal, Karl Barth, dalam buku Church Dogmatics, ya, dia menulis, dia mengatakan, ketika kitab suci berbicara tentang Tuhan, ia tidak mengizinkan perhatian dan pikiran kita mengembara secara acak. Ketika kitab suci berbicara tentang Tuhan, ia mengkonsentrasikan pikiran dan perhatian kita dari bagian awal hingga akhir Alkitab kepada pribadi Yesus. Ya, Yesus itu adalah pusat dari pemberitaan Alkitab, perjanjian baru. Makanya kita bisa melihat tema besar Alkitab itu adalah the history of redemption, sejarah penebusan. Yang klimaksnya ada pada Yesus. Yesus Kristus adalah pembawa sekaligus dasar dari keselamatan. Yesus Kristus adalah yang membawa keselamatan, tetapi dia juga adalah dasar dari keselamatan. Dia adalah pondasi dari keselamatan. Ya, tema sentral kekristenan, keselamatan. Ya, Alkitab adalah buku mengenai sejarah penebusan dan keselamatan. Bagaimana caranya? Bagaimana itu bisa terjadi? Dimanifestasikan di dalam dan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, serta pencurahan Roh Kudus. Ya, Yesus Kristus adalah pembawa sekaligus dasar dari keselamatan. Ya, melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, juga Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke surga, maka itulah manifestasi dari keselamatan yang kita miliki, sehingga keselamatan kita itu pasti. Bukan mudah-mudahan, semoga saya bisa masuk surga. Tidak ada mudah-mudahan. Dalam Tuhan itu tidak ada mudah-mudahan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kebingungan. Tuhan itu adalah Tuhan yang pasti. Ya, dan yang terakhir, Yesus Kristus mendefinisikan bentuk dari hidup yang telah ditebus. Ya, tadi saya sudah baca 2 Korintus 5:17. Ya, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau kita membaca Kolose 2:6-7,
Ya, di situ Rasul Paulus, ya, dia menganjurkan jemaat untuk apa? Supaya kita tetap hidup di dalam Kristus. Jadi saudaraku katanya, hidup di dalam Kristus, tetaplah hidup di dalam Kristus. Tetaplah berakar dan dibangun di dalam Kristus, tetaplah bertambah teguh dalam iman kepada. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, ya. Ketika kita merenungkan apakah Alkitab itu, mengapa Alkitab kita itu penting? Mengapa Alkitab penting? Alkitab adalah buku mengenai sejarah. Alkitab adalah buku mengenai sejarah keselamatan. Alkitab dimulai dari kisah penciptaan. Tujuannya apa? Kita tahu asal mula segala sesuatu. Kita tahu mengapa kita ada di alam semesta ini. Itu terjadi bukan karena teori evolusi. Kita tidak akan pernah bisa berubah. Kita bukan makhluk yang dulunya satu sel, kemudian jadi monyet, kemudian mungkin jadi simpanse, lalu kemudian itu jadi manusia. Tidak, simpanse tetap jadi simpanse, monyet tetap jadi monyet. Tuhan menciptakan segala sesuatu berjenis-jenis. Manusia imago Dei, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan mengerti asal mula segala sesuatu. Alkitab juga kemudian bagian yang kedua berbicara tentang kejatuhan ke dalam dosa. Jika kita bisa mengerti dosa itu masalah yang sangat serius. Satu-satunya masalah dalam hidup manusia. Karena membuat dia terpisah dari sumber kehidupan. Terpisah dari penciptanya. Tapi kemudian Alkitab berbicara mengenai itu penebusan. Ya, bagian terbesar mengenai penebusan mulai dari Kejadian 3:15 proto-evangelium. Ya, Tuhan berkata, ya, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, ular akan meremukkan tumit. Itu berbicara tentang Kristus. Itu yang disebut benih Injil. Sejak jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah berinisiasi. Tuhan sudah memberikan jalan. Ya, koridor keselamatan itu adalah melalui kurban. Melalui kurban. Dan klimaksnya itu adalah pada Kristus. Dan tujuannya apa? Kita ditebus. Menjadi ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah ada. Ya, kita bersuka cita. Karena Tuhan sudah melahirkan kita kembali. Di dalam Yesus Kristus menjadi, kiranya firman ini memberkati kita. Baik, sebelum kita berdoa dan menaikkan doa syafaat kita, apakah ada yang ingin didoakan? Kalau dari saya, besok Selasa itu penerjunan KKN. Doakan supaya KKN saya berjalan lancar. Titip doa juga buat Dion. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang ingin didoakan? Metan, anak-anak sehat semua? Sudah terima rapot? Sehat Om, udah terima rapot. Kelvinnya SMA 2 sekarang, naik SMA 2 ya. Oh, di mana itu? Di dekat sini, dekat tempat kita sini. Oke. Dia masuk SMA ya? Iya. Dekat Nah, Nirota Godean itu. kalau adiknya? Adiknya masih SMP 12. SMP 12. Oke. Baik. Masih ada yang lain? Oh, ya Erni? Masih mute. Erni mau didoakan? Coba ulang lagi, klik. Ya. Silakan. Ngomong. Batuk flu. Sakit batuk flu. Oh, berdoa kesehatan ya. Ya, nah itu terus kalau kedinginan sering kram terus sih. Oke. Kita doakan kesehatan Eli ya. Baik. Ya. Masih ada?
Oke, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Terima kasih buat Alkitab yang sudah diwahyukan kepada kami, sehingga kami mengerti bahwa Tuhan tidak membiarkan kami terombang-ambing menjalani kehidupan dalam dunia, tetapi Engkau sudah hadir dalam sejarah kehidupan kami, bahkan sejak sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah merancangkan bahwa Yesus akan datang untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur kami menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kami tidak lagi perlu bimbang, ragu tentang apapun, karena semua Tuhan sudah pelihara. Semua Tuhan sudah sediakan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Berdoa untuk Shane yang akan memasuki masa KKN mulai hari Selasa selama sebulan di Gunung Kidul bersama dengan teman-temannya dari perguruan Sanata Dharma. Tuhan berkatilah mereka agar mereka menjadi berkat bagi masyarakat desa ini. Apapun program-program yang akan mereka aplikasikan, Tuhan pakai itu untuk mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran, juga pemikiran-pemikiran yang baru untuk masyarakat yang ada di Gunung Kidul, di desa di mana mereka akan KKN. Juga lindungi semua anak-anak kami ini yang melaksanakan KKN, jagai mereka Tuhan, dari setiap gangguan-gangguan apapun, kecelakaan apapun, Tuhan sertai semuanya dengan malaikat-malaikat surga. Kami doakan untuk Dion, pergumulan ayahnya yang mengalami kesehatan yang sangat buruk, Tuhan kiranya menjamah. Engkau tolong supaya ayahnya boleh terus memandang kepada Yesus, dan juga untuk Dion sendiri supaya dia tidak terombang-ambing, dia boleh kembali kepada Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa, berkati keluarga ini. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan untuk Ernie dalam pergumulan kesehatannya. Tuhan kiranya menjamah dia, Tuhan angkat semua kelemahan tubuhnya. Hari ini kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu, kami bersahati. Kiranya kesembuhan ilahi boleh terjadi atas Ernie. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam hidupnya. Terima kasih buat semua anak-anak kami yang boleh menyelesaikan studi mereka dan naik ke strata yang lebih tinggi, apakah itu di SD, SMP, SMA. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami ini, untuk Kelvin, Melvin, untuk Ebi, untuk Mark dan Kim, dan juga untuk semua yang lain. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ini supaya mereka dapat belajar dengan baik di kelasnya yang baru nanti dan berhasil dengan studi mereka. Kami juga bersyukur untuk Ois yang boleh diterima di UPN Jogja. Kiranya Tuhan menolong dia agar dia dapat menyelesaikan studinya nanti dengan baik dan belajar semaksimal mungkin di tempat yang baru. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Joseph yang masih cari tempat untuk kuliah, apakah di Surabaya atau mungkin tempat yang lain. Tuhan kiranya tolong buka jalan buat dia, nyatakan kuasa-Mu itu. Kami serahkan semua anak-anak kami dalam masa perkuliahan mereka, untuk Shane, untuk Tiara, dan untuk yang lainnya Tuhan. Kami serahkan satu persatu ke dalam tangan-Mu. Berkati semua anak-anak kami. Juga kami semua dalam pekerjaan kami. Sebagai karyawan yang membuka toko, sebagai dokter, sebagai apapun Tuhan. Itu profesi kami. Tuhan kiranya menolong supaya semua yang kami kerjakan boleh berhasil. Kami serahkan semua orang tua kami dalam masa tua mereka. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita, dan mengingatkan mereka bahwa sampai masa tua mereka Tuhan tetap
menggendong, Tuhan tetap menjaga, dan sampai masa tua mereka masih tetap dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali mau berdoa bagi bangsa kami, berkati bangsa kami, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, khususnya di musim politik, di mana tahun depan kami akan memasuki pemilihan presiden, pemilihan anggota-anggota legislatif, juga pilkada-pilkada di berbagai daerah. Tuhan kiranya menolong semua berjalan dengan aman, dengan damai, dengan tertib, dan supaya bangsa kami belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur, dan kami mau mengalaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki minggu yang baru yang ada di hadapan kita, dan juga dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang baru oleh anugerah Tuhan. Hari-hari di depan kita percayakan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang memelihara hidup kita sehingga damai sejahtera dan ketenangan boleh senantiasa memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kita akan menaikkan pujian penutup dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku, dan setelah itu Bapak Pendeta akan mengakhiri dengan menaikkan doa berkat. Mari kita menyanyi bersama.
Hari Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita sambil kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan Dia memberi anugerah kepadamu. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersaat teduh. Amin.